Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi kita bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Doa kita semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah limpahkan untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah limpahkan untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah limpahkan untuk siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Ummahat fillah, para tamu Allah, ibu-ibu yang semoga Allah Ta'ala rahmati. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji untuk Allah, zat yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk menjadi pemakmur akan rumah Allah. Dan ummahat tahu, salah satu di antara 7, salah satu di antara 7 yang kelak akan mendapatkan naungan Allah, yang dimana saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Dia semata, adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terkait dengan rumah Allah. Alhamdulillah, Allah menjadikan kita orang-orang pilihan Dia yang mau menjadi pemakmur akan rumahnya. Kita akan membaca fawaid dari hadis nomor 35 di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Yang punya silahkan. Cuman kalau membuka di Google Al-Adabul Mufrad nomor 35, fawaidnya tidak ada. Taib, kita akan berbicara baktimu kepada kedua orang tuamu itu tidak berujung.
Mbak Rere bikin, Ukhti Rere bikin apa? Bikin judulnya juga bagus ini, mengalirkan pahala untuk kedua orang tua. Baik, yuk kita lihat. Hadis nomor 35 ya, karena judulnya bagus, yaitu birrul walidaini ba'da mautihima. Baktinya anak kepada kedua orang tua sesudah kematiannya. Jadi umat bisa renungkan kata ini. Bakti ke orang tua ternyata tiada berujung. Sejak ada wajar, ternyata sesudah tidak ada pun tetap. Ini yang hebat. Inilah indahnya Islam di situ. Ketika masih ada lumrah, wajar, kita masih bisa ngasih makan, kita masih bisa nyuciin bajunya, lumrahlah, wajarlah. Tapi ternyata ajaran Islam mengajarkan kepada kita bahkan sampai tidak ada pun kok masih bisa. Itu loh yang Masya Allah. Yuk. Nomor 35, fawaid yang pertama adalah fil hadisi al-hathu ala du'ai birrahmati wal maghfirati lil walidain. Hadis nomor 35 isinya adalah perintah supaya mendoakan kepada kedua orang tua dengan kasih sayang serta memohonkan ampunan untuk keduanya. Bukan berarti begini loh, bukan berarti waktu masih ada tidak didoakan, bukan. Waktu masih ada tetap didoakan soal pengampunannya, doa kebaikan untuk keduanya. Tetapi ternyata sesudah tidak ada, hal itu kok masih bisa berlanjut. Itu loh yang Masya Allah hebatnya Islam. Walaupun sudah tidak ada. Salam. Jadi kalau bahasanya begini, ada kalanya orang mengatakan, ya Allah Pak Ustadz, ini bahasa penyesalan, al-hasrah bahasa Arabnya, penyesalan. Ya Allah Pak Ustadz, waktu masih ada nggak sempat gini. Nyeselnya itu setelah tidak ada. Lah inilah indahnya Islam. Walaupun sudah tidak ada, masih bisa memenorehkan kebaikan untuk keduanya. Dalilnya ada ayat begini nih, ada ayat begini. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma. Pinter-pinter no. Jenengan sudah ngapalin Quran ya? Surat berapa itu, Com? Enggak ngacong ya enggak dapat dah. Ibrahim ayat 4. Ayat berapa? Ayat berapa? 42 dipotong. Ibrahim 41. Yuk dibaca, monggo. Yang pakai mic. Ya, kalau 42 nanti hadiahnya dipotong separuh Qur'annya gitu. Yuk silahkan. Yuk monggo, sudah bisa. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan. Iya. Ini bagusnya Rob, ada 3 loh doa itu isinya. Rob, Allah maksudnya, ampuni diriku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni saudara-saudaraku mukmin ketika nanti terjadinya hisab.
Pertanyaannya gini, boleh nggak ini dibaca ketika sujud? Ya sudah, berarti nanti zuhur jenengan baca. Mau sujud pertama, sujud kedua, terserah. Wong boleh. Dalilnya mana? Mengatakan boleh, pasti ada dalilnya. Aqrabu ma yakunul abdu li rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Hamba yang paling dekat kepada Tuhannya adalah di waktu sujud. Maka perbanyaklah oleh kalian akan doa. Ini doa. Dan tidak harus dengan doa ini saja. Boleh dengan yang lain. Intinya mukmin itu mendoakan maaf orang tuanya, mukmin yang lain tidak dibatasi di saat ada. Mukmin mendoakan orang tua ataupun saudaranya mukmin yang lain tidak dibatasi di saat dia masih ada. Bahkan ketika sudah tidak ada pun diperintah sama Allah. Tak kasih dalil lagi sekarang. Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk mendoakan mukmin laki-laki dan perempuan. Tak kasih hadiah Quran wis. Ini nanti. Ini nggak masuk. Nggak masuk lah. Maksudnya ini bawahnya ini masuk nanti. Ini hadiah Quran dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Surat apa? Ayat berapa? Cung, langsung tunjuk tangan biar Quran jenengan dapatkan. Qurannya yang sudah dapat, Qurannya bagus kan? Api. Oh itu Quran standar Madinah buat tahfidz. Coba ada yang tahu nggak? Oh diulang lagi boleh, tak ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dah, tak potong sampai situ. Cung, tunjuk tangan. Ayat tah. Ayat 19. Surat Muhammad surat keberapa? Ya deh, udah takcer, udah usaha nyontek itu udah bagus. Bener wes, aku makasih seneng kok. Udah usaha nyontek aja itu udah bener tuh udah top. Oh kadang kalau ada yang nyontek malah salah kok. Ini udah hebat loh. Yuk monggo dibaca surat 47 ayatnya 19. Tolong nanti kalau nyebutin surat ditambahin nomornya ya, karena biar kasihan yang lain. Karena yang lain itu nanti nanya lagi surat Muhammad surat berapa? Mas daripada nanya lagi. Yuk tolong dibaca. Dah nggak usah dimatiin. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Loh, coba ada kalimat mohon ampunlah untuk dirimu dan untuk dosanya orang mukmin laki-laki dan perempuan. Masya Allah loh, ini bagusnya Islam itu. Tadi saya gunakan kata yang indah tadi. Jangankan dia ada, dia sudah tidak ada itu loh. Jenengan masih mengalirkan doa, pahala itu, Masya Allah. Taib, lanjut. Ya tak pancing satu lagi. Dah, hadiah Quran sudah mengalir satu.
Tak pancing satu lagi, ini doa. Ini yang bagian sana piye ya saya nganu. Mbok yang di dalam, yang di belakang maju aja. Biar jenengan nanti tak kasih Quran. Muat tok, bener deh. Masuk tok. Udkhuli, yuk. Dah, mulai. Yuk. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا Sebentar, jangan maju ke depan tuh enggak benar. Jangan takut ditanya. Enggak kalau ditanya, bener itu. Yuk, sudah? وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا Rabbana innaka ra'ufur rahim. Al-Hasr ayatnya. Ayat 10, hadiah dapat. Tuh. Al-Hasr surat keberapa? Dah 59. Ya bagian baca. Ya udah bener wis lah pokoke. Nanti dapat hadiah loh. Ono sababiyahnya loh, maju untuk Quran sampean. Ya maju. Baca surat 59. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah menanamkan kebencian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyatu dan Maha Penyayang. Nanti kalau ummahat berdoa, perhatikan. Nanti kalau ummahat berdoa, jangan mulai dari awal. Jadi tidak boleh waktu sujud membaca walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana, tidak boleh. Karena aturannya di dalam sunnah waktu rukuk dan sujud tidak boleh baca Al-Quran. Maka ketika sujud bacanya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Gitu dan seterusnya. Nah, lanjut. Fawaid yang ketiga, yang kedua nih. Hadis nomor 35 tadi, al-hassu ala ifa'il ahdi alladhi kana baina walidayhi wa syakhsin akhar wa tawfiyan qabla injazihi. Hadis tadi itu berisi tentang perintah untuk menetapi janji, menunaikan janji. Yang janji itu terjadi antara orang tua kita dengan orang lain. Dan itu sebelum orang tua kita meninggal. Kan tidak mungkin janji itu setelah meninggal, ya. Jadi janji itu terjadi sebelum orang tua kita meninggal. Dia pernah berjanji, keburu meninggal, maka kemudian anaknya menunaikan apa yang dijanjikan oleh orang tua kita. Itulah bakti anak ke orang tua ketika sudah tidak ada. Makanya penting, anak ulang, makanya penting
mencatat janji. Makanya penting mencatat janji, biar nanti kalau ada apa-apa keturunan kita bisa melaksanakan. Baik. Saya ingin nambahkan dalil saja. Saya nggak akan baca ayatnya sekarang, tak pancing dengan tema. Quran sudah berapa yang keluar? 2 ya, ini. Nah, kalau berjanji supaya mengucapkan pinter, insya Allah. Saya cuma nanya dalilnya mana, udah itu. Yuk, com. Surat berapa? Al-Isra ayat tentang janji dah. Enggak, tentang insya Allah. Betul kalau itu janji akan innal ahda kana mas'ula. Ayat 91 surah apa? Insya Allah. Enggak, kalimat insya Allah. Ya, dah. Karena yang jawab 2 orang, ya keluarnya 2 orang. Quran. Lah wong si tirene ke jawabnya ngene kayak tas sini ngene ya tangane ya. Ya, sing dhuwur ngene rek. Dah, yuk tolong dibuka Al-Kahfi surat nomor berapa? 18. Perhatikan ayat 23, 24. Kalau yang dibaca ukhti tadi barusan benar bahwa janji akan diminta pertanggungjawaban. Innal ahda kana anhu mas'ula, itu benar. Tapi tentang insya Allah di surat 18 ayat 23, 24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa kul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadha rasyada. Ingat, jenengan yang sudah dapat hadiah Quran ada tanggung jawabnya loh, dibaca. Ya, monggo terjemahkan 23, 24. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Syukran. Jadi tadi itu adalah hadis tadi faedahnya ifa'ul ahdi alladhi kana baina walidayhi wa syahsin akhar wa tufiyan qabla injazih. Menunaikan janji yang terjadi antara orang tua kita dengan orang lain, yang kemudian orang lain itu orang tua kita wafat sebelum terpenuhinya janji. Taib. Selanjutnya nomor 3, min tamamil birri wasillatil ikram wal infaq ala asdiqail walidaini wa ashabihima. Di antara nomor 3 ini fawaidnya, di antara kesempurnaan seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung dengan orang tuanya adalah al-ikram wal infaq, memuliakan dan berbagi kepada teman-temannya orang tua yang masih ada ataupun keluarganya. Oke ya. Dan ini telah dibuktikan itu dalam sejarah. Oleh siapa? Oleh Ibnu Umar. Dibuktikan itu.
Mari kita buktikan, ya. Siapa tadi yang membuktikan? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Monggo minta tolong dibaca yang megang mic di Adabul Mufrad. Walaupun belum nyampe tapi tak buka. Oke ya, jenengan yang sudah punya kitabnya bisa juga dibuka di di Google. Adabul Mufrad nomor 40. Monggo dibaca. Yuk, baca terjemahannya. Dah, nomor 40. Yuk, yang keras. Perhatikan ini narasinya. Dari Ibnu Umar telah lewat seorang Radhiyallahu anhuma. Diulang doanya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah lewat seorang Arab Badui dalam perjalanan di mana ayah Arab Badui itu adalah teman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Anhu kalau Umar. Umar bin Al-Khattab Radhiyallahu anhu. Ibnu Umar bertanya kepada orang Arab Badui itu, bukankah engkau putra fulan? Orang Badui itu menjawab, benar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu Anhuma. Kalau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma lalu memberikan kepadanya khimar yang digiring dan melepas sorban yang dipakainya dari kepalanya. Orang-orang lalu berkata, bukankah sudah cukup jika engkau memberikan 2 dirham saja? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma lalu berkata, Nabi SAW bersabda, jagalah hubungan dengan siapa saja yang pernah dicintai oleh ayahmu, dan jangan engkau memutusnya, karena jika engkau memutusnya maka Allah akan mengadamkan cahayamu. Ini bukti. Ingat, Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu anaknya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu dari Quraisy. Kalau bicara trah, tahu trah toh? Bicara kelas, bicara nasab, Umar itu adalah ningrat. Suku terpandang. Gitu. Jadi bukan kelas biasa. Kalau nama orang depannya suka ada R, ada RR, Raden Roro, Raden apa itu? Ada RA, macam-macam. Ini Umar, keturunan bangsawan dari Quraisy. Makanya Abu Jahal itu pamannya Umar, orang Quraisy. Ya. Sementara tadi yang ditemui oleh Ibnu Umar, anak orang Arab Badui. Kalau ibu yang pernah umroh, pas suatu ketika diajak Siti Tur ke tempat peternakan unta, bukan peternakan itu, orang miara unta. Di sana ada yang jual susu unta, pipisnya unta, macam-macam toh. Lah, yang menggembalakan unta itulah orang Arab Badui. Jadi kalau bicara kelas begini, kalau kita bicara kelas itu, tapi Islam tidak bicara kelas kan? Oke. Kalau bicara trah, begini jomplang sekali. Tapi apa yang ditunjukkan oleh seorang anak bangsawan? Dia melewati anak orang Arab Badui, dia nanya, Mas, itu katakanlah orang Arab Baduinya tinggalnya di Al-Mutmainah, no? Mas, sampean anaknya si Fulan. Iya. Ternyata si Fulan itu temannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Ibnu Umar memberikan sesuatu tadi kepada anak orang Arab Badui. Itulah bukti kecintaan kita ke orang tua, bukti bakti kita ke orang tua. Loh, sampai keturunannya orang yang dikenal oleh orang tua kita masih peduli.
Jadi tidak terputus sekalipun orang tua kita dan orang tua dia sudah meninggal, tidak terputus. Ternyata kamu itu anaknya si fulan, iya. Bentuk bakti anak ke orang tua, dia peduli dengan keluarga, dengan teman-temannya, maaf orang tua kita yang sudah tiada. Di hadis nomor 35 adalah ada kalimat yang berbunyi wa ikramu sadiqihima. Bakti anak ke orang tua yang sudah tidak ada adalah memuliakan teman-temannya yang masih hidup. Jadi jangan begini, maaf, jangan begini. Memuliakannya jangan pas mau ada kepentingan, pas lagi hajatan, tak undang loh. Itu ada udang di balik rempeynya. Sekarang enggak gitu. Mau ada hajatan atau enggak, jenengan ingat, ya Allah, teman bapak itu, teman ibu itu, teman bapak, teman ibu masih ada, datangi. Bisa berbagi. Kalau enggak, menyampaikan, Bapak, saya putrinya itu ibu ini gitu. Oh ya makasih ya, Masya Allah sudah mau datang, senengnya bukan main. Inilah ajaran Islam, nyambung kepada teman-temannya orang tua kita. Walaupun orang tua kita sudah tidak ada dan dia masih ada. Di hadis nomor 40 malah tidak begitu. Yang dia sudah tidak ada, temannya orang tua kita sudah tidak ada, tapi anaknya ada. Masya Allah. Gitu. Dan satu lagi ada hadisnya, tahadu tahab. Hafal dek sampean. Oh kalau pendek hafal ya nanti tak kasih agak panjang dikit. Kalau kalian itu senang berbagi tuh, kalian akan dicintai. Kuncinya itu, tapi jangan salah dengan siapa berbaginya. Gitu. Karena kita kagum, kemudian dengan lawan jenis, kemudian tak bagi, jangan. Ada unsur apa itu udang dibalik rempeyek itu nanti. Yuk lanjut. Udah ya, nomor 3 tadi fawaidnya. Muliakan teman-temannya orang tua kita. Dan itu dibuktikan tadi kan? Betul ya? Di dalam hadis Al-Mufrad nomor berapa tadi? 40. Sudah dibuktikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kalau bisa seperti ini tak maafan ya. Kalau bisa seperti ini rasanya. Kok kayaknya bener deh. Nggak ada orang nganggur tuh nggak ada. Nggak ada orang nganggur. Nggak ada orang sampai minta-minta tuh nggak ada. Coba bayangin, nggak ada orang nganggur loh. Tapi ingat kapabilitas penting. Apa kapabilitas? Kemampuan. Jadi jangan terus saya temani itu bapakmu mas, tolong kasih aku pekerjaan mas. Tapi nggak bisa apa-apa, ya jangan. Harus ada kemampuan. Dia bisanya apa? Integritas enggak, kan gitu. Lanjut nomor 4. Fihi fadlu silatil arham. Hadis nomor 35, fawaid yang keempat, inilah bukti keutamaan silaturrahim. Wa annal insana la yastahaqqu hadzal fadl illa bi sababil walidaini. Bahwasanya seseorang manusia tidak dapat memperoleh keutamaan adalah kecuali karena disebabkan adanya orang tua. Kita nggak akan bisa seperti melakukan baik kalau tidak ada perantara orang tua kita terlebih dahulu. Maka bersyukurlah kita dengan adanya sebab orang tua kita bisa berlaku baik dengan orang lain. Makanya ini cukup dicatat, baiknya anak
karena didikan orang tua. Ingat-ingat kata itu. Baiknya anak karena didikan orang tua, maka orang tua mendapatkan pahalanya. Tak tunjukin hadisnya. Ya. Apa tadi catatannya? Baiknya anak karena didikan orang tua, maka orang tua mendapatkan pahalanya. Yuk, jangan catat itu. Ada satu hadis. Hadis ini adalah yaitu sebentar, tidak ada di dalam Adabul Mufrad. Ini hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, saya bacakan terjemahannya aja. Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang kalian makan adalah sesungguhnya sebaik-baik makanan yang kalian makan adalah dari hasil usaha kalian. Tapi dalam kurung yang baik. Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang kalian makan adalah dari hasil usaha kalian dalam kurung yang baik-baik. Titik. Wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian merupakan bagian dari usaha kalian. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah merupakan bagian dari usaha kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi, HR At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis riwayat atau HR At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Penjelasannya begini, nih jelentrehnya kalau bahasa orang Jawa. Penjelasannya begini. Jenengan suka dengar ada orang begini? Nanti kalau ada pahalanya untuk itu, pernah dengar? Saya baca Fatihah, Al-Ikhlas, kalau ada pahalanya untuk gitu. Nah, sekarang tidak perlu memakai kata-kata kalau ada pahalanya. Apapun yang diajarkan orang tua ke anaknya, dan itu kebaikan, hati-hati loh, kebaikan. Maka ketika itu dikerjakan oleh anaknya, orang tua otomatis mendapatkan bagian dari apa yang dilakukan oleh anaknya. Masya Allah. Tapi hati-hati kalau orang tua ngajari dosa ke anaknya dan anak melakukan dosa itu, maka orang tua mendapatkan kecepretan. Ini bahasa baru itu. Gitu? Mendapatkan kecepretan dosa akibat yang dikerjakan anak. Tuh, hati-hati. Makanya Ukhtirani tadi bikin judulnya mengalirkan pahala. Jadi kayak banyu segoro. Ngalir. Makanya berbahagialah jadi orang tua yang selalu mengajarkan kebaikan ke anak. Walaupun anak baca Quran tanpa mengatakan, ya Allah kalau ada pahalanya. Kalau ada pahalanya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, semata-mata karena Allah ada pahalanya, orang tua mendapatkan pahalanya. Itu dalilnya. Yuk lanjut sekarang.
Hadis nomor 36. Ini hadis ini merupakan asar sahabah yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Haddatsana Ahmad bin Yunus. Ahmad bin Yunus telah mengatakan kepada kami, kata Imam Bukhari, nomor 36 ya. Kemudian Ahmad bin Yunus berkata, haddatsana Abu Bakar. Abu Bakar telah mengatakan kepada kami, kata Ahmad bin Yunus. An Asim, dari Asim. An Abi Salih, dari Abu Salih. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, turfa'u, diangkat, dinaikkan, lil mayyiti, kepada mayit. Tuh, berarti sudah tidak ada tuh. Turfa'u, diangkat, dinaikkan oleh Allah, lil mayyiti, kepada mayit atau untuk mayit, ba'da mautihi, sesudah meninggalnya si mayit tadi, darajatuhu, derajatnya. Jadi derajatnya mayit diangkat kedudukannya oleh Allah. Fayaqulu, maka kemudian dia bertanya, ay Rabbi, wahai Rabb, ay syai'in hadhihi, atas apa ini wahai Rabb? Tanya Abu Hurairah. Fayuqal, maka dikatakan, waladuka istaghfara laka. Tuh jawabannya, anakmu minta ampun untuk dirimu. Mayit nanya sama Allah tadi, ayu Rabbi, wahai Rabb, tanya mayit, ayu syai'in hadihi, atas apa ini wahai Rabb? Dikatakan oleh Rabb kepada mayit, waladuka istaghfara laka, anakmu beristighfar untukmu. Yuk, jadi sekarang biar anak bisa istighfar, ajari istighfar. Paling tidak surat 14 ayat 41 tadi, paling tidak begini, Rabbi irhamhuma kama rabbayani. Surat berapa? Cung langsung, biar gak kelamaan. Ngono rek. Yang sudah dapat gak boleh. Yuk, Al-Isra tak kasih hadiah sampean. Ngono, rere telat. Oke ya. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabb, Tuhanku, sayangi orang tuaku keduanya, Rabb, sebagaimana keduanya mendidik aku sejak aku kecil. Masya Allah. Dan itu anak tidak akan bisa begitu kalau tidak diajari orang tuanya. Masalahnya sekarang ternyata orang tuanya swaking. Tahu swaking? Kalau orang Jawa udah pakai itu udah superlatif itu. Karena orang tua swaking suwibunya sing ngajari orang lain. Saya khawatir yang dapat orang lain. Padahal tadi dalilnya enggak gitu loh. Dalilnya apa? Coba diterjemahkan. Surat 17 ayat 24 Al-Isra. Di ujungnya, Rabb, sayangi keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu. Pertanyaannya, orang tuanya didik enggak? Kan gitu masalahnya. Lah yang didik ustazah masjid, yang didik ustaz masjid, orang tua semakin sibuknya. Coba
Ngerti maksud saya? Yuk sekarang sesibuk apapun ayah bunda adalah peduli dengan maaf agamanya anak-anak. Gitu. Mesti peduli. Paling tidak menanyakan. Umpamanya kan ada tuh karyawan di PAMA, gitu. Berangkatnya pagi, pulangnya malam, gitu. Tapi nanti pulang sampai di Maya Persada. Aku salah berarti salah. Ganti Maya Persada. Nanti nanyain anak-anak, Mas, ada PR nggak sayang? Gitu. Ada hafalan-hafalan nggak dari ustadz atau ustadzahnya? Gitu. Menyempatkan untuk, karena satu kata kunci, komunikasi. Itu penting. Sesibuk-sibuknya orang Maya Persada dan termasuk yang lain lah, itu masih sesibuk saya itu berangkat tadi nanti pulang sampai rumah jam 11, nanti hari ini pulang sampai rumah jam 11 malam. Pitikku sudah tidur, anakku sudah tidur, tapi walaupun sudah tidur saya bangunin, Abi pulang sayang, Abi pulang. Itu sudah tak cium, udah lanjut tidur nggak apa-apa. Gitu. Yang penting ada komunikasi. Jangan setoran toh, ya. Anakku terus setoran. Kio mengada-ngada itu namanya. Lagi ayub-ayuban gini suruh setoran, ya aja. Yono wae malahan, ya. Makanya saya dalam satu pekan tidak selamanya saya pulang malam, gitu. Saya yang memposisikan tadi, yang penting komunikasi itu penting, ya. Yuk lanjut. Jadi walaupun lagi di Jakarta, walaupun nanti bisa telepon, gitu. Yuk lanjut. Terus fawaidnya, Masya Allah ini nomor 1 hadis 36. Tadi jawabannya Allah, anakmu minta ampun buat kamu. Tapi ingat loh, itu ada pembatasan loh. Untuk yang tidak seagama enggak dapat. Untuk yang tidak seagama enggak dapat. Kecuali seagama. Yang tidak seagama enggak dapat. Surat berapa itu? Ayo, tak tanya jenengan. Ada? Batal. Nyonteknya kelamaan jenengan. Ngekliknya. Ya. Biar jenengan tahu dalilnya. Yuk suratnya 9 At-Taubah ayatnya 113. Ini yang tidak seagama enggak dapat jatah ampunan, ya. Silakan dibaca. Dengan catatan tidak seagama loh ya. Kalau seagama baru dapat loh. Jadi maaf kalau yang orang tua jenengan ada yang umpamanya belum Islam, mohon maaf tetap kabelnya putus, ya. Joko Sembung. Silakan dibaca. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan pada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Telah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Ini dalilnya. Mohon maaf Bapak Ibu, kan gitu. Walaupun dia sedih ya pasti. Karena memang untuk bisa mendapatkan permohonan ampunan dari sang anak mesti harus linier. Gitu, tidak bisa. Yuk lanjut sekarang. Yuk fawaid nomor 1, hadis nomor 36. Fadlu istighfaril waladi fi haqqi walidayhi.
Hadis nomor 36 tadi, keutamaan istighfar seorang anak, dan itu hak orang tua. Ingat-ingat, dan itu hak orang tua. Jadi orang tua yang muslim, mukmin nuntut kepada kita, anaknya, untuk kita memohonkan ampunan. Kata memohonkan ampunan itu dari kata istighfar. Pakai alif sin ta, istighfar, memohonkan ampunan. Bisa kepada orang tua, khususnya orang tua. Apalagi hadisnya, ya kan? Yang kalau nggak salah sudah dapat belum, hadisnya belum. Nanti di 38. Lanjut. Nomor 2, fawaidnya. Al-istighfaru sababun liraf'id darajat. Istighfar atau mohon ampun itu penyebab untuk diangkatnya derajat. Sudah tidak bisa ngasih waktu di dunianya yang maksimal, ya sudah. Ketika dia sudah tidak, maksudnya maksimal itu apa yang dia inginkan, kan terkadang orang tua mintanya yang harus yang kelihatan benda kan gitu. Terkadang tidak bisa memberikan yang maksimal dengan segala macam benda-benda, tetapi ketika dia sudah meninggal masih bisa mengalirkan pahala untuk keduanya, itu dahsyat itu. Ya. Taib. Diajari anak-anak tadi, Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Lanjut nomor 3, istijabatu du'ail waladis salih li abawaihi. Doanya anak yang soleh untuk kedua orang tuanya diijabah, dikabulkan. Maksudnya diijabah itu dikabulkan. Doanya anak yang soleh untuk, jangan soleh kan gitu ya, leh ya apa. Anak yang soleh itu untuk orang tuanya dikabulkan. Berarti ada kata kunci begini, orang tua segreget mana menciptakan anak soleh. Itu semaksimal apa sekarang orang tua mengkondisikan, menciptakan anak supaya soleh itu. Tapi biar anak tidak mentertawakan kita, lakukan ayat ini. Karena nanti anak sekarang pinter mentertawakan, bapak ibu aja nggak gitu. Loh, makanya pahami ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Yuk, surat berapa? Ayo langsung cung tangan, weslah Quran. Ayo belakang. Ayat 6, tak kasih hadiah Quran. Ini nanti dulu ya. Ini kaos kaki, jangan pengen Quran atau kaos kaki? Kalau pengen kaos kaki sama itu ambil ini. Ini kaos kakinya belinya di ini Sarinah ini kalau nggak salah. Maksudnya tetangganya Sarinah. Tetangganya Sarinah, tetangganya. Yuk, tolong dibaca surat 66 ayat berapa? Ayat 6. Tolong. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Iya. Menjaganya malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini generasi salaf dulu itu saking pinginnya anaknya baik, dia sampai nambahi amal perbuatan demi anaknya baik. Ya kan? Ayat tadi mengatakan jaga dirimu dan keluargamu.
Sementara tafsirnya berbunyi atibuhum wa allimuhum. Ali bin Abu Thalib memberikan penjelasan ayat tadi, ayat 6, suratnya 66 At-Tahrim adalah ajari anakmu adab. Ajari anakmu agama. Sebelum ngajari agama, ajari anak adab. Sekarang ini banyak orang pinter tapi nol adabnya. Maka penting ajari adab. Rasul itu ngajari adab. Nah, ini maaf saya potong karena ada telepon dari rumah. Sebentar. Kenapa sayang? Sebentar, Abi lagi kajian. Apa sayang? Iya, sebentar. Afan. Abi lagi kajian, bilang ke Pak Budi. Mana Pak Budinya? Assalamualaikum, Afan, anak bisanya besok. Ya sudah. Oke, besok jadi gak usah belanja lagi. Taib syukran saya kalah. Taib. Oke, wassalamualaikum Afan. Jadi kalau mau bertamu ke rumah saya, ngomong dulu. Jangan sudah beli sesuatu baru ngomong, jangan. Lah ya, karena saya itu bahasanya orang sekarang cowok panggilan. Itu jelek ya konotasinya ya. Ya lanjut. Jadi anak pinter harus bagus, tapi anak punya adab nomor 1. Ibnul Mubarak seorang maaf tabi'in belajar adab 30 tahun. Belajar ilmu cuma 20 tahun. Jadi pentingnya adab. 30 tahun belajar adab. Salah satu contoh yang diajarkan adab Nabi kepada anak kecil. Nak, kalau mau makan baca basmalah. Itu anaknya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nak, kalau mau makan pakai baca basmalah. Bismillah, cukup. Nak, kalau mau makan pakai tangan kananmu. Wakul biyaminik. Wakul mimma yalika. Nak, kalau mau makan ambil yang terdekat dari kamu. Itu adab. Begitulah ajaran Islam. Mengedepankan adab baru ilmu. Ya, lanjut sekarang nomor 37. Iya. Nomor 37, haddatsana Musa qal. Musa berkata kepada kami, kata Imam Bukhari, haddatsana Salam bin Abi Muti'. Salam bin Abi Muti' berkata kepada diriku, kata Musa, an Ghalib dari Ghalib, dia berkata, qala Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, dia berkata kepada diriku, kunna inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu lailatan. Kata Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in generasi kedua, dia ngomong, suatu hari saya berada di rumahnya sahabat Rasul namanya Abu Hurairah radhiyallahu an, di satu malam. Seorang tabi'in cerita, suatu malam saya di rumahnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Faqal, kemudian dia berkata, Allahumma gfir li Abi Hurairah. Dia berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman. Nama kunyahnya adalah Abu Hurairah. Boleh dipakai panggilan Abu Hurairah, boleh dipakai panggilan Abdurrahman. Abu Bakar nama aslinya Abdullah. Nama kunyahnya Abu Bakar. Gitu.
Taib. Jadi seperti contoh sekarang, nanti ada di sini, nanti ada di sini nih. Kalau nggak salah belum nyampe deh, kalau nggak salah. Apa sudah, lupa saya. Bolehkah manggil dengan panggilan kunyah, sebutan? Itu boleh? Tak jawab dulu, boleh. Nggak apa-apa, geleng-geleng tok, nggak apa-apa. Belakang nggak tahu. Apa? Yang jelek-jelek nggak boleh. Kunyah itu baik. Yang nggak boleh laqab. Yang nggak boleh laqab. Laqab itu gelar buruk. Kalau kunyah itu yang baik. Ya, jadi gitu. Contoh, malah orang Jawa dulu malah sering pakai loh orang Jawa itu. Yang datang siapa? Ibunya Harun. Padahal dia punya nama Maisarah umumnya. Orang Jawa itu malah sering gitu. Loh, ini siapa? Bapaknya Musa. Itu. Padahal dia punya nama. Ya, bapak saya itu namanya Rafi'i Zainal Abidin. Maka saya namanya Zikrullah Arza. Karena kalau di KTP Puanjang, ijazah saya Puanjang. Zikrullah Ar-Rafi'i Zainal Abidin. Kakak saya namanya Muflihah Al-Maghfirah Rafi'i Zainal Abidin. Adik saya namanya Silahul Muttaqin Rafi'i Zainal Abidin. Pokoknya sa-RT gawa kabeh. Ngono. Diborong tuh belakang ngomong borong. Jadi gitu lah, bapak saya namanya Rafi'i Abidin, tapi panggilannya itu siapa yang datang? Itu Mbak Yai siapa? Bapaknya Zikrullah Arza yang dipakai anak laki-laki. Yuk sekarang tadi Allahumma gfir li Abi Hurairah. Ini doa loh ini Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, wali ummi, dan ampunilah ibuku, waliman istaghfara lahuma, dan ampunilah untuk siapapun yang memohonkan ampunan buat keduanya. Ingat tadi jenengan, ingat tadi surat 59 tadi yang kata beliau, ayat 10 tadi. Bayangkan sampai muncul hadis ini, waliman istaghfara lahuma, dan ampunilah untuk siapapun orang yang memohonkan ampun untuk keduanya. Qal li Muhammad, kemudian berkata kepada saya Muhammad bin Sirin, fanahnu nastaghfiru lahuma, kami memohonkan ampunan untuk mereka berdua, hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah, hingga masuk di dalam berdoa untuk kepada Abu Hurairah. Jadi mendoakan orang lain selama, ingat tadi, seiman. Jenengan sudah biasa dengan kata itu kok. Makasih ya, barakallah, itu doa itu. Makasih ya, jazakillah, jazakallah. Makasih, barakallah. Kalau mau lengkap, barakallahu lak. Itu sering jenengan mendoakan seperti itu. Taib, nomor 37. Fawaidnya 1. Ihtimamus sahabati wat tabi'in. Sahabat perhatian kepada tabi'in. Sahabat dan tabi'in saling perhatian. Bisu'alil maghfirah li anfusihim, memohonkan ampunan untuk diri mereka. Masya Allah, sahabat itu generasi pertama, tabi'in generasi kedua. Waliwalidayhim, dan untuk kedua orang tua mereka saling mendoakan. Walil mustaghfirina lahuma, dan untuk orang-orang yang memohonkan ampunan untuk mereka berdua. Tadi dalilnya sudah. Suratnya 14 ayat 41, suratnya sudah 59 ayat 10. Jenengan ingat-ingat tadi, ya. Lanjut nomor 38.
Intinya seorang mukmin jangan bakhil mendoakan saudaranya mukmin. Jangan bakhil. Tak tambahi dalil deh. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW sampaikan, hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qalal malaku walaka bimislim. Ingat-ingat hadis ini, tambahan untuk dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, ma min muslim, tidak ada dari seorang muslim yad'u li akhihi, dia muslim mendoakan saudaranya bidhahril ghaibi, yang tidak nampak, orangnya nggak kelihatan tapi tetap didoakan, illa qalal malak, kata Rasul, melainkan malaikat berkata, walaka bimislin, untukmu seperti itu. Untukmu apa? Seperti itu. Coba jenengan lihat-lihat lagi surat 14 ayat 41. Jenengan lihat. Jenengan tengok tuh. Surat 14 ayat 41. Sudah ketemu? Rabbana ghfirli. Yang didoakan siapa? Saya ulang, Rabbana ghfirli. Siapa yang didoakan? Diri sendiri. Terus wali walidayya. Siapa yang didoakan? Orang tua ibu bapak. Ini lanjut. Walil mu'minina. Siapa yang didoakan? Emang jenengan apal? Kan enggak disebutin. Ya Rob, ampuni dosa saya Rob. Ampuni dosa orang tua saya Rob. Apal orang tua. Ampuni dosanya orang-orang mukmin Rob. Maisarah, Zainab, Hindun, Bakri, Edi. Jangan nyebutin loh. Orang-orang mukmin semuanya jangan doain. Coba. Jadi orang Australia yang Islam jenengan doain itu kalau baca itu. Orang Amerika loh. Jangan pernah ke sana. Enggak pernah, aku juga enggak pernah. Enggak kenal jenengan muslim mukmin, jangan doain itu. Kata Rasul, malaikat berkata, untukmu seperti itu juga. Tengok lagi, tadi dibaca, tadi dijawab oleh beliau tadi. Surat 47 ayat 19. Tadi sudah. Yang diperintah tadi Rasul. Saya salam, diperintah sama Allah. Muhammad, tadi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Surat 47 tadi ayat 19. Maka ketahuilah akan kalimat la ilaha illallah dan mohonlah ampunan Muhammad untuk dosamu dan dosa orang mukmin laki-laki, dosa mukmin perempuan. Rasulullah Muhammad tidak kenal sitok-sitok. Rasulullah tidak kenal satu-satu, tapi didoakan. Coba. Jadi sekarang jenengan apal ini, tapi jenengan sudah terlanjur gatok, sudah terlanjur apal jenengan begini. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Terus tuh apalnya itu masalahnya jenengan. Padahal itu enggak ada dalam hadisnya, walaupun benar. Kan jenengan sudah terlalu dicekoi dengan itu. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Secara redaksi benar, tapi enggak ada di dalam hadis. Apalagi ayat. Yang ada ayatnya tadi diantaranya Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Orang sedunia selama dia imannya sama dapat. Lanjut. Hadis nomor 38. Jadi bulan depan walaupun tidak ada acara munakosah, ya kan? Walaupun tidak ada acara evaluasi,
tetap nanti dihafalkan masing-masing. Takutnya kalau besok ujian, besok yang datang cuma satu tok gitu. Khawatir saya. Jadi nggak ada ujian, nggak ada. Udah pokoknya ujian masing-masing. Iya. Yo, ya paling tidak begini paling ya umpamanya Ukti Rere minta disimak anaknya, Mas, Umi mau hafalan 59 ayat 10, Ibrahim ayat 41 umpamanya ya. Yuk. Haddatsana Abu Rabi nomor 38. Abu Rabi bicara kepada diriku kata Bukhari. Qal ia berkata. Kemudian haddatsana Ismail bin Ja'far berkata kepada kami Ismail bin Ja'far kata Abu Rabi. Akhbarana Al-Ala mengatakan kepada diriku kata Ismail bin Ja'far an abihi dari bapaknya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qol bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya sudah familiar jenengan, idza mata al-abdu in qata'a anhu amaluhu illa min salasin. Ketika seorang hamba salih, ketika seorang hamba meninggal, in qata'a anhu terputus darinya amaluhu amalnya. Orang yang sudah meninggal tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan dimintain tolong. Tolong dong Syekh, bisnisku biar lancar. Jangan. Berarti kalau ada orang yang minta sama orang sudah meninggal, berarti maaf, dia menganggap orang sudah meninggal masih bisa campur tangan kepada dirinya. Dan itu maaf, akal warasnya nggak dipakai. Orang sudah meninggal tidak bisa maaf, tidak bisa balas. Orang sudah meninggal tidak bisa datang lagi. Orang sudah meninggal tidak mungkin datang ke rumah. Jadi jangan maaf, jangan takut ada kuntilanak, kuntil mbok, kuntil bapak, tidak ada. Ya, jangan takut. Loh, ya bener toh? Kan selama ini jangan katanya kuntilanak. Kalau ada anak, ada mbok, ada bapak itu. Dan satu lagi, yang menguap tolong ditutup. Saya takut kesedot. Karena saya duduk di atas. Saya tolong begini maksud saya begini. Kan suka ada orang yang lewat antara jalan, tengah-tengah jalan, kanan kiri kuburan. Jangan begini, itu sudah syirik-syirik kecil banyak terjadi. Ngedim, ngelakson, permisi mbah, enggak ada, enggak boleh. Umat Islam lewat kuburan mesti begini. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun as'alullaha lana walakum al-afiyah. Gitu daripada permisi. Tidak boleh. Pokoknya sudah diajari harus berubah. Yuk lanjut. Seorang hamba meninggal terputus amalnya kecuali 3. Berarti 3 ini enggak terputus. Jalan terus, mengalir terus. 1. Sodakotin jariyatin. Dia sodakohnya jalan terus. Pertanyaannya, perhatikan, apakah sodakoh yang dia keluarkan? Tidak hanya itu. Dia tidak bersedekah. Kalau dia bersedekah, wajar dan lumrah kalau dia akan mendapatkan terus. Tapi sekalipun dia tidak bersedekah, tapi yang sedekah anaknya, maka orang tuanya mendapatkannya. Tuh. Dalilnya mana? Jenengan catat. Mumpung masih ingat saya. Dalilnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata,
bahwasanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, ibunya meninggal dan dia tidak berada di tempat, atau tidak ada, dan dia tidak berada di tempat, atau tidak berada di sampingnya. Titik. Kemudian Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an berkata kepada Rasul. Kemudian Sa'ad bin Ubadah berkata, titik 2. Yuk, yang siap-siap bertanya, disiapkan. Wahai Rasulullah, tanya Sa'ad bin Ubadah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal. Sedang aku tidak berada di sampingnya. Kalau di sampingnya kan bisa nanya-nanya, Bu, pesan apa? Kan gitu. Loh, bener loh itu sebelum meninggal. Kalau sebelum meninggal ditalkin, tapi ketika masih hidup kan ditanya. Jangan sudah baru mau meninggal ditanya, jangan talkin. Malah ditanya, Bu, mudar apa? Soto atau guli? Jangan. Yo, sesungguhnya ibuku telah meninggal, dan saya tidak berada di sampingnya. Titik. Apakah bermanfaat jika aku bersedekah untuknya? Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya? Rasulullah SAW menjawab, iya. Kemudian Sa'ad bin Ubadah berkata, kalau begitu aku bersaksi kepadamu, kepada Rasul maksudnya, kata Sa'ad, kalau begitu aku bersaksi kepadamu wahai Rasul, kebun yang siap berbuah, kebun kurma yang siap berbuah, aku sedekahkan untuknya. Atau bahasanya, kebun kurma yang siap berbuah, aku sedekahkan atas namanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini adalah tadi sedekah jariyah. Ya. Nomor selanjutnya, pertama sedekah jariyah, ya. Baik dari dirinya sendiri atau dari anaknya. Au ilmin yuntafa'u bih. Tadi pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang diambil manfaatnya, itu mengalir terus. Makanya bersyukur orang yang bisa memberikan andil dalam ilmu yang manfaat. Satu contoh, ini contoh. Ini ada satu pesantren di daerah Bekasi paling timur. Mudirnya itu ngajari santrinya, kalian boleh jadi apa saja. Boleh. Kalian enggak harus lulusan UIM. Kalian enggak harus lulusan Lipiyah. Kalian boleh jadi polisi, boleh jadi, tak tunjukkan ini. Siapa nyangka kalau beliaunya ternyata konsennya sekarang agama. Ustadz Abdullah Tuasikal itu S1-nya bukan agama. Enggak. Tak tunjukin. Kalau Ustadz Firanda wajar. Ustadz Abdullah Roy wajar. Dia awalnya adalah bukan di S1
agama, kemudian dari UGM pindah ke UIM, wajar kembali ke S1. Contoh, Ustadz Aminur Bais itu S1-nya nuklir. Ngono. Coba S1-nya itu. Ada lagi jenengan yang JSR, Jurus Sehat Rasul. Lah iya, itu dokter. Sekarang maaf praktisi kesehatan cara Islam. Coba siapa yang nyangka? Ada lagi, maaf, bukunya yang dia ustadz, S1-nya tidak agama. Sekarang maaf, praktisi kesehatan. Siapa saya lupa tuh laki-laki namanya. Siapa namanya? Gitulah Abdurrahman Dhani. S1-nya tidak kesehatan. Tuh. Banyak sekali. Jadi sekarang nanti kalau putra-putri jenengan mengambil prodinya umumnya, boleh enggak ngambil kedokteran? Boleh. Tapi ingat akidahnya. Makanya pesantren itu pesantren itu matematika juara 1 nasional. Padahal pesantren, coba. Karena tadi memberikan masukan kepada tadi. Kalian boleh jadi apa saja, yang penting akidahnya bagus, Ahlussunnah wal Jamaah, Islamnya bagus. Gitu. Lah ini loh. Jenengan punya ilmu cara bikin rendang, share cara bikin rendang. Loh. Cara bikin gado-gado, share. Oh ini tukang masak, pintar tak? Wih, Masya Allah, tuh kan? Tuh, empek-empek, enggak apa-apa, ilmu manfaat. Nomor 3, nah ini sekarang, tadi pertama, sedekah jariyah, kedua apa? Ilmu yang diambil manfaatnya, dan yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Tapi ingat loh ya, latih, diajari untuk mendoakan orang tuanya. Dah, cukup. Ada pertanyaan sekarang. Yuk. Yang akan datang membaca faedahnya hadis nomor 38. Bukan. Ini yang 38 belum tak baca fawaidnya ini. Banyak. Nanti plus 39. Nomor, yuk, monggo. Ada pertanyaan? 1, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Baik. Kurang khusyuk gitu. Ya, na'am. Baiknya bagaimana? Kemudian yang nomor 2, apakah boleh kita menyimpan deposito di bank BSI? Hukumnya apa dan harus bagaimana? Sekarang, wa iya. Begini, yuk pertanyaan awal, Ustadz, boleh enggak diganti dengan Allahumma? Boleh. Kalau enggak diganti, boleh juga. Ingat, Rabbana gfirli dengan Allahumma gfirli sami mawad. Rasulullah SAW terkadang membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh enggak dibaca Allahumma atina? Boleh. Artinya sama. Oke? Ya. Yang kedua, bolehkah nyimpan deposito di BSI? Saya taunya sekarang alternatifnya satu-satunya itu
untuk menyelamatkan satu-satunya ya hanya itu. Opsinya maaf satu-satunya itu, tapi realnya seperti apa anak nggak tahu. Anak belum pernah ngobrol tentang itu dengan Ustadz Erwandi, belum pernah. Ngobrolnya lain biasanya, tapi mudah-mudahan jawaban anak nggak salah. Insya Allah boleh. Saya nggak tahu regulasi seperti apa di BSI, ya kan? Saya nggak tahu. Anak nggak tahu regulasinya. Demikian. Ya, tak kasih hadiah. Belum enggak apa-apa. Hadiahnya ini kaos kaki, belinya di tetangganya Sarinah. Tanya itu. Jazakallah khair. Wah iya. Yuk, siapa nanya? Monggo. Sebentar. Saya senang tuh Rere bagian nganterin mic gitu. Iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Monggo. Kalau saya salah dengar, ayat Al-Quran itu tidak boleh dibaca dalam sholat. Oh ya, itu hadis. Di saat sujud dan ruku tidak boleh membaca Al-Quran. Di waktu sujud disuruh dan ruku disuruh mengagungkan Allah Ta'ala. Makanya bacaannya Subhanaka rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la, Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli, subuhun kudusun, dan masih banyak lagi. Kurang lebih ada sekitar 3 kalau nggak 4 ya. Bacaan di waktu rukuk maupun sujud. Tetapi ingat tadi, untuk khususnya sujud adalah diperbolehkan membaca doa. Maka ketika di dalam Quran maupun hadis itu ada doanya, jangan dibaca komplit. Umpamanya kayak tadi, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Tidak boleh. Yang dibaca cukup rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu surat 59 ayat berapa? 10. Atau dalam doa dalam sujud surat 17 ayatnya 24. Tadi yang sono yang belajar tadi. Jangan dibaca gini. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu baca Quran namanya. Cukup dibaca Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan ayatnya dibaca, doanya saja yang dibaca. Paham? Ya. Kalau kami Ibrahim 14 ayat 1 kan Oh, tidak apa-apa, kan memang full doa itu. Tidak apa-apa. Itu yang sesuai dengan pertanyaan beliaunya tadi. Boleh pakai Rabbana gfirli, boleh Allahumma gfirli, boleh. Tadi beliaunya nanya, kalau tak ganti Allahumma takutnya malah blank kemana-mana gitu. Dahnya hadiah. Ini kaos kaki juga. Ya. Apa ini manset ya? Manset, berarti bukan kaos kaki. Yuk lanjut, siapa nanya? Ada? Kalau nggak ada tak tutup. Wong sudah dibatasi sampai jam 10:30. Hadiahnya masih ada 2. Monggo. Ini nggak dapat hadiah. Hadiah Quran yang nanya. Kalau untuk panitia dia. Apa? Silakan. Bisa, saya izin bertanya. Nah. Dan penjelasan hadis 38 kan salah satu poinnya adalah yang tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Naam. Kriteria ilmu yang bermanfaat ini tadi cakupannya apa, termasuk seperti yang tadi dijelaskan Ustaz kan? Iya, ilmu apa saja. Tidak harus ilmu agama, pinter. Tidak hanya ilmu agama. Taib, tak tunjukkan sekarang.
Saya punya teman seorang ustadz. Dia ahli kuliner Dia ahli kuliner. Sekarang dia megang 3 pesantren. Kulinernya diserahkan ke dia. Masya Allah, dengan pola makanan sehat. Itulah tadi. Dan dia saya nggak tahu TikToknya apa, saya nggak tahu loh. Instagramnya apa, saya nggak tahu. Tapi dia link di TikTok kalau nggak salah. Tapi dia adalah chef-nya untuk 3 ma'had, 3 boarding. Gitu. Berbahagialah yang punya ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Dan tidak hanya khusus ilmu agama. Nggak harus ilmu ngaji, nggak harus ilmu shorof, ilmu tajwid, tidak. Jadi konsultan keluarga, jadi psikolog, macam-macam pokoknya segala ilmu. Makanya di dalam Islam jangan bakhil dengan ilmu. Tidak boleh bakhil dengan ilmu. Gitu. Sudah bakhil ilmu, bakhil doa, bakhil segala-galanya. Ya kan? Jangan. Baik, terima kasih ya. Insyaallah di yang akan datang perjumpaan sudah dapat hadiah yang Quran 1, 2, 3, 4, 5 Ukhti Rere 6 sana belakang ya? Iya, 6. Betul ya? 1, 2, 3, 4 ini 1 terus Ukhti Rere terakhir 2, 3, 4, 5 belakang. Iya, ada lagi? Enggak ada ya? Halo, maaf, benar 5? Ini? Iya, sebentar. Oh ya, ini 1, 2, ada 6 ya kalau nggak salah ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah ini untuk yang akan datang lagi.